Layaknya seorang model, hidangan ini menjadi primadona di hadapan kamera dan sorotan lampu. Didandani oleh tangan lihai food stylist atau penata makanan, hidangan itu disulap menjadi semakin menggiurkan. Konon katanya, don't judge a book by its cover, tapi nggak berlaku dengan food styling atau penataan makanan. Justru, penampilan yang cantik dari makanan menjadi daya tarik. Halo Mbak Emi. Berbeda dengan chef yang membuat makanan terasa enak, food stylist menjadikan penampilan makanan bikin lapar dari mata sampai perut. Profesi food stylist sudah lebih dahulu populer di luar negeri, sedangkan di Indonesia masih sedikit yang menggeluti bidang ini. Salah satunya Emilia Nico. Pesatnya perkembangan kuliner di Indonesia menjadi gerbang baginya membidik pekerjaan yang menjanjikan itu. Brand ternama seperti Starbucks, Jeko, Eatlah, Burger King, dan Ahmad Recipe dari Hong Kong menjadi sederet produk makanan yang memakai jasanya. Trennya di Indonesia ini sendiri, seperti apa sih? Saya mungkin baru mendengar tentang food stylist ini beberapa tahun terakhir. Oke. Gitu, enggak, karena sosial media juga ya. Betul. Tapi sebenarnya dulu keberadaan food stylist di Indonesia itu udah sejak kapan sih sebenarnya, Mbak? Kalau aku kan udah jalanin food styling ini seriusnya, benar-benar seriusnya di 8 tahun. 8 Cuman tahun. udah start dari 10 tahun. Oke. 10 tahun lalu, cuman kan itu kayak benar-benar bantu temen aja. Menurut aku sekarang ini permintaannya tinggi untuk food stylist. Ya. Semakin tinggi, tapi pemainnya juga semakin banyak. Cuman kalau mau cari yang benar-benar berpengalaman itu lebih baik. Seorang food stylist tidak harus bisa memasak, namun penting memiliki passion terhadap makanan dan berjiwa seni untuk membuat dekorasi. Ia pun harus memiliki kemampuan berinteraksi yang baik karena pekerjaannya melibatkan profesi lain dalam tim seperti fotografer dan desainer grafis. Kalau kita perlu campaign, misalnya kalau ada promo or new menu atau enggak kayak kita butuh foto aset, nah itu kita perlu banget food stylist karena kalau enggak, kalau misalnya foodnya kurang menarik, of course nantinya kan pasti kurang menjual, jadi lebih ke arah situ. Jadi kita akan selalu try a lot of new ideas untuk berkreasi looknya semenarik gimana, semenarik apapun gitu loh, semenarik mungkin. Nah itu disitulah food stylist sangat penting. Menyadari karyanya terpampang di media sosial, perempuan kelahiran 1979 itu punya trik khusus merias makanan. Penting banget kalau food stylist itu nggak boleh terlalu lebih-lebihin porsi. Oke, Ya kan? kenapa? Netizen. Ya kan? Barangnya karena akan muncul di sosial media ya? Betul. Pengamat media sosial Hariko Wibawa mengatakan peran media sosial membuat profesi food stylist semakin banyak dicari. Mestinya idealnya adalah food stylist yang berjiwa konten kreator. Jadi dia food stylist tapi juga dia paham bahwa konten kreator ini membutuhkan interaksi, membutuhkan engagement, membutuhkan percakapan. Maka kadang-kadang ada sesuatu yang dia sebetulnya tahu itu sempurna, tapi sengaja dia tidak sempurnakan untuk memancing interaksi. Saya ikut mencoba memoles makanan bersama Emilia. Perkakas masak serba mungil dilengkapi kuas benar-benar membuat saya seperti sedang merias wajah. Benar-benar ini ceritanya kita lagi pakaiin blush on. Blush on. Iya. Perkakasnya pun juga kurang lebih ya perkakas kayak yang digunain oleh orang makeup ya. Iya, Oh ini full setiap surface-nya ya. Nah, udah. Ketika misalnya di dapur seorang chef yang lagi bikin makanan ini, Yes. dia ini kan dibikinnya ya ditaruh langsung di wajan gitu ya. Betul. Sekaligus dengan sausnya ini. Bener. Nah sementara dengan food stylist nggak kayak gitu Ya, betul. nggak harus semuanya dijebreng di atas. Justru saya nggak mau kalau udah dicampur bareng itu udah layu bagi Oke. saya. Saya harus benar-benar fresh. Hasil riasan makanan Emilia siap difoto. Desainer grafis kemudian melakukan preview lewat layar untuk memastikan setiap elemen dalam riasan makanan tersaji sesuai dengan konsep yang diusung. Ya, konsep half open box atau kotak terbelah yang diciptakan Emilia menyuguhkan ide bagaimana sebuah anatomi makanan ditampilkan. Namun ternyata penataan makanan Emilia tak serta-merta memenuhi komposisi.
Ini berarti nggak bisa langsung ini ya, setelah di preview ternyata harus ada yang diperbaiki. Betul, seperti itu ya? benar, Sering benar. terjadi kayak gitu ya? Sangat sering. Ini kalau ini kasusnya apa? Udah isi, bedirin lagi, taruh lagi. Kayak kita harus 2 angle Dua angle. supaya ini kiri kanan nih nggak gemuk. Ini kan kelihatan nasi oke. gemuk nih, berarti ini nasinya kebanyakan aja sih. Jadi aku harus kurangin nih nasinya. Sebenarnya bisa proses dibantu diedit sama fotografer, tapi kalau misalnya yang udah kalau sebisa mungkin aku bisa bantu achieve di reel, aku lebih baik realnya gitu. Emilia harus melakukan proses retouch seperti menggeser posisi telur, mengurangi butir nasi dengan pinset, serta kembali mengolesinya dengan minyak zaitun agar tampak mengkilap dan tekstur kuning telur tidak keriput. Wah, sebuah upaya yang sangat mendetail ya. Wajar saja, hasil akhir sebuah foto makanan tidak hanya berfungsi mengundang orang untuk membeli, tetapi juga membangun citra sebuah produk yang tertuang dalam buku menu ataupun platform media sosial. Roni Satria, Septiadi Pradana, Jakarta.